masih di jalan, Mas. Bang Afriansa. Ya, gimana? Siap. Kita mau memulai, bisa nggak, Bang? Udah bisa? Ya, silakan. Siap. Nanti itu kan Bang Afriansa sudah ada. Ya, baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Detik Indonesia. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada narasumber pada malam hari ini. Ada Bang Afriansyah selaku Sekretaris Jenderal DPP PBB. Dan kami mengaturkan terima kasih banyak karena telah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Bang Mulyansyah yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Silakan. Baik, makasih Andi atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam teman-teman yang sempat hadir di Zoom dan yang ikut streaming di Detik TV. Malam ini kita sudah dihadiri langsung oleh Bapak atau abang kita, Bang Afriansyah Ferry Nur. Beliau itu Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang dan hingga kini beliau masih tetap eksis dan mudah-mudahan sehat selalu, Bang, ya. Amin. Perjuangan abang. Kita sebetulnya dari awal saya melihat memberikan tema diskusi atau sekolah kepemimpinan, sekolah pemimpin di Detik TV ini hampir kita belum menemukan kata kuncinya, tetapi akhirnya kita ditemukan di akhir-akhir jam kemarin, karena saya melihat partai ini adalah partai yang memang hingga kini saya selalu beranggapan bahwa Bulan Bintang kok diterpa begitu gelombang politik yang dahsyat dari periode ke periode, tapi akhirnya dia tetap eksis dan mengikuti pemilu. Ini apa sih yang membuat partai politik ini atau partai Bulan Bintang ini tetap eksis walaupun di 2019 akhir kemarin pemilu itu dia tidak capai parliamentary threshold misalkan. Tetapi bukan itu yang kita dapatkan, tetapi yang kita dapatkan itu adalah sisi bahwa partai ini kok masih tetap eksis walaupun setiap pergantian periodisasi baik itu pemilu maupun pemilihan presiden. Teman-teman sekalian yang ikut Zoom maupun yang streaming, Zoom ini hanya instrumen saya pikir, tetapi yang lebih bermanfaat ketika Pak Sekjen Bang Afriansyah ini memberikan gagasan-gagasan politik, gagasan argumentasi, pengalaman kepemimpinan di kader kami, yaitu
di Sekolah Pemimpin. Alhamdulillah Bang Afriansah, kami sudah kurang lebih 4 sesi ini menghadirkan ketua-ketua umum partai politik, walaupun mereka bisa kita katakan partai baru, tetapi saya pikir itu sangat penting karena pengalaman mereka tidak sekedar mendirikan partai politik, tetapi sebelumnya sudah berada di partai politik. Dan hari ini, malam ini adalah malam keempat, saya pikir alias di minggu yang keempat Sekolah Pemimpin ini, kami akan terus membuat Sekolah Pemimpin dan mengabadikan di Detik TV di channel YouTube kami dan streaming di Facebook dan fanpage. Dan malam ini hadir pula Bang Afriansah ini bagian dari keabadian kami dalam sesi-sesi Sekolah Pemimpin dengan tema-tema politik. Bang Afriansah, saya kira tadi sudah disebutkan oleh The Andik yang sebagai host. Saya pikir temanya mudah-mudahan ini menjadi kajian yang baik buat kami dalam Sekolah Pemimpin ini. Bang Afriansah ini kita tidak asing sebetulnya, karena di agenda-agenda sebelumnya kami sudah menghadirkan beliau, dan beliau sangat, saya kenal betul beliau bukan pada tataran fisik, tetapi kami kenal beliau dalam tataran non fisik secara online dan yang seperti ini. Jadi pikiran-pikiran beliau yang kami dapatkan dulu, sempat kita kajian soal partai-partai politik Islam, beliau hadir dan memberikan gagasan itu. Makanya saya berpikir ini penting sekali beliau mengisi di Sekolah Pemimpin kami. Mudah-mudahan sekolah kami ini bisa berjalan terus dan tetap kami konsistensi. Yang mudah-mudahan juga Bang Afriansah juga selalu membantu dan memberikan gagasan untuk generasi muda, generasi milenial Indonesia itu lewat channel YouTube kami di Detik TV. Baik Bang Afriansah, saya pikir saya berikan kesempatan Abang untuk gagasan-gagasan politik tentang atau gagasan-gagasan kepemimpinan di Abang dalam mengelola partai politik sebagai sekjen. Saya kira bukan hal yang gampang sebagai sekjen mengatur partai politik, ya, terutama Partai Bulan Bintang. Saya kira begitu. Ada spirit-spirit besar, saya kira mungkin ada yang Abang mungkin belum menyampaikan. Mungkin dalam lewat instrumen kami ini bisa memberikan pelajaran buat anak bangsa, buat Indonesia dan generasi-generasi masa akan datang. Bang Afriansah, tema kami saya kira sudah kami sampaikan ke Abang bahwa apa sih yang bisa diselamatkan partai ini. Yang kedua, seperti apa sih gagasan Islam tengah nasionalis yang dibangun oleh Partai Bulan Bintang itu, sehingga dia pun tidak mati dalam perjalanan, tetapi Partai Bulan Bintang terus hidup dan terus melahirkan generasi-generasi kader-kader terbaik bangsa hingga kini. Saya persilakan Bang Afriansah Perenur, bahwa di Zoom ini hanya instrumen kami, tapi kami lebih abadikan ke channel kami. Terima kasih Bang. Saya persilakan Bang atas gagasan-gagasan Abang yang kami butuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, om swastiastu. Jadi komplit itu Bang Mulyansah. Jadi sebagai negara Indonesia, NKRI yang berbagai macam ragam agama, ya, pemerintah sudah menerapkan setiap salam itu ada, kalau nggak salah ada 6 agama yang selalu diawali, ya. Tapi saya biasanya 2 saja karena cukup untuk seluruh Indonesia, ya kan. Assalamualaikum sekaligus selamat malam kalau waktunya malam, ya kan, atau selamat siang waktunya siang, begitu. Saya mengapresiasi ide daripada Detik Indonesia maupun Detik TV, ya, yang juga sekarang ini ada streamingnya, ya. Juga Mbak Andi yang sudah memandu awal tadi, ya. Temanya menarik, ya. Ini sesi keempat dan saya diminta oleh Bang Mulyansah untuk bicara soal PBB, ya. Di tengah derasnya isu akan kandasnya PBB, tapi tidak kandas-kandas, tidak mati-mati, ya. Tetap eksis dan alhamdulillah sekarang masih eksis. Walaupun terakhir kemarin perolehan 2019 itu untuk
secara nasional itu kita cuma 0,8%, setara dengan 1,1 juta. Saya ceritakan sedikit, Bang Mulyansa, sejarah Ya, Bang. Partai Bulan Bintang. Ya. Itu didirikan pada tanggal 17 Juli 1998 ya. Waktu itu pasca reformasi ya, kemudian seluruh elemen bangsa ini yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah ini melakukan atau membuat semacam kesepakatan untuk mendirikan Partai Bulan Bintang. Nah, di awal mulanya berdiri, dideklarasikan di Al-Azhar, itu Bulan Bintang berdiri diketua umumi oleh Bapak Yusril Iza Mahendra. Nah, pada tahun 99 kita ikut pemilu. Waktu itu kalau tidak salah ada sekitar banyak partai ya, 48 partai ya, multi partai, dan alhamdulillah PBB ini berhasil memperoleh kursi ya, sekitar 13 kursi ya, setara dengan 2,1% saat itu. Nah, kita menempatkan wakil-wakil rakyat kita 13 orang, dan di mana wakil-wakil rakyat ini 13 orang ini luar biasa, singa Senayan ya, dan mewarnai walaupun cuma 13 PBB, tapi mewarnai kehidupan demokrasi yang ada di DPR RI. Nah, kemudian pada tahun 2004 kita ikut pemilu kembali. Partai ini memperoleh suara lebih kurang hampir 2 juta lebih ya, 2 juta hampir 2 juta lebih. Itu tapi persentasenya menurun karena memang jumlah pemilih lebih banyak, dan kita berhasil menempatkan 11 anggota DPR RI kita pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Nah, kemudian setelah perjalanannya ya 2009 ini ya, yang mana partai tadi didirikan oleh berbagai macam kelompok Islam ya. Nah, mulai 2009 diberlakukanlah parliamentary threshold. Pada saat itu PT-nya itu 2,5%. Nah, kebetulan pada tahun 2009 ini PBB hanya meraih sekitar 1,8%. Artinya ada 9 kursi, tetapi karena PT-nya tidak sampai 2,5%, akhirnya pada tahun 2009 itu kita kehilangan kesempatan dan kehilangan kader yang menempati DPR RI. Nah, mulai 2009 ini sampai 2019 kemarin, ini luar biasa, memang PBB ini mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Kemudian PBB juga sebagai partai yang berasaskan Islam, yang mana memang sampai dengan 2019 kemarin, itu setelah kita melihat perkembangannya hampir 20 tahun ya, ini sangat luar biasa. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini sepertinya tidak peduli terhadap partai Islam, malah takut terhadap partai Islam ya. Apakah memang dibuat sedemikian rupa oleh kelompok tertentu? Partai Bulan Bintang ini kelompok partai yang Islam ke kanan, kemudian radikal ya. Nah, jadi stigma ini kayaknya terbentuk di masyarakat, sehingga Islam yang kita anggap Islam yang abangan ya, Islam yang sedikit sekuler, itu akhirnya tidak berani memilih Partai Bulan Bintang. Nah, termasuk juga apalagi kelompok yang bukan beragama Islam. Jadi hasil Muktamar 2019 ya, sebelumnya memang partai ini penuh dengan perjuangan. 2009 untuk ikut pemilu pada tahun 2014 itu kita mengalami hal yang luar biasa. Ikut verifikasi faktual yang dibuat oleh KPU, dan kita tidak lolos pada verifikasi pertama, dan kita lolosnya pada gugatan ya, di PT Tun ya. Kemudian setelah kita menggugat menjelang mau pemilu, barulah kita diputuskan ikut lolos sebagai partai peserta pemilu. Nah, disitulah kader-kader dan tokoh PBB sudah pada lari, Pak Mulyansa ya. Mereka pindah partai, ada yang memang tidak lagi menjadi caleg di PBB ya kan.
Nah, kesempatan-kesempatan ini akhirnya mereka, tokoh-tokoh kita tuh kabur. Karena memang orientasi mereka juga, mereka ingin menjadi anggota legislatif, tapi karena PBB tidak bisa mengusung mereka, ya mereka cari partai lain, kendaraan lain. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian setelah kita lolos di PT TUN, waktu itu saya ingat, akhirnya kita maju, waktu sudah mepet. Ya. Nah, akhirnya kesempatan ini pun kita tetap ikut pemilu, tetapi karena memang ketua umum kami ini, Pak Yusril ini orang hukum dan mengerti kelemahan-kelemahan yang dibuat oleh KPU, ya kita akhirnya lolos ikut pemilu. Nah, hasil pemilu 2014 waktu itu PBB juga turun, ya artinya kita hanya memperoleh sekitar 1,8% waktu itu, dan kemudian dari 1,8% itu 1,5% ya waktu itu pada tahun 2014 untuk DPR RI-nya kita tidak sampai 3%, waktu itu PT-nya 3%. Nah, akhirnya setelah itu kita punya masih anggota DPR kabupaten kota dan provinsi sekitar 400 anggota DPR, ya. Nah, tetapi karena memang tidak lolos parliamentary threshold, kita lanjut pada tahun 2014 ke 2019. Nah, kita ketika maju pada tahun 2014, suara PBB pun ya waktu itu menurun juga menjadi 1,5%. Nah, tapi kita masih punya anggota dewan sekitar 350 orang. Nah, terus kita gugat lagi di MK ketika kita harus ikut pemilu, tapi gagal dalam verifikasi, kita lagi ikut juga. Nah, jadi ketika kita ikut verifikasi itu gagal lagi dan kita gugat lagi di Bawaslu. Nah, hingga akhirnya 2019 partai ini baru bisa ikut pemilu ketika gugatan kita sudah disahkan oleh Bawaslu. Nah, tapi kesempatan-kesempatan ini sangatlah merugikan Partai Bulan Bintang karena memang pertama memang kita rasakan infrastruktur kita sangatlah rentan dan sangatlah tidak bagus saat itu. Nah, oleh karena itu dengan pengalaman 3 kali gugat-menggugat ini, yang akhirnya kami masih bertahan. Salah satu partai 98 yang masih bertahan saat ini hanya Bulan Bintang, ya. Di luar partai lain seperti yang lain itu sudah pada bubar, ya. Nah, hanya Bulan Bintang. Nah, Bulan Bintang ini bukan partai baru, tapi partai yang berdiri di awal reformasi. Nah, paradigma 2019 pasca muktamar, Pak Yusril terpilih secara aklamasi, beliau menginstruksikan kepada kami, kita merubah paradigma sehingga partai ini bisa harus menjadi partai tengah, ya, yang mana kita bisa merangkul kelompok kanan, merangkul kelompok sekuler, dan merangkul teman-teman yang non-muslim. Salah satu yang agak fundamental, salah satu pasal yang kita rubah adalah Partai Bulan Bintang ini azasnya Islam dan keindonesiaan. Tetapi ada salah satu anggaran dasar yang mana pasalnya itu tadinya hanya berisikan Partai Bulan Bintang, pengurus Partai Bulan Bintang, yang pengurus Partai Bulan Bintang wajib bisa membaca Al-Quran, titik. Nah, tetapi di 2019 kita rubah, Pak Mulyansyah. Pengurus Partai Bulan Bintang yang beragama Islam, ya, wajib bisa membaca Al-Quran, titik. Dan yang bukan beragama Islam, tunduk dan patuh dengan ajaran masing-masing. Nah, jadi kesempatan inilah saya sebagai sekjen diminta Bang Yusril, di mana kami punya daerah-daerah seluruh Indonesia, daerah-daerah kita yang minoritas Islamnya itu kita rangkul kekuatan non-muslimnya. Contoh di Bali, ya, di Bali ini sekarang teman-teman Hindu sudah banyak bergabung dengan PBB, ada yang di PAC, ada yang di DPC, ada yang di DPW, ya. Begitu juga di Papua. Di Papua lebih ekstrim lagi, ketua DPW Papua itu penduduk asli Papua. Nah, sekwilnya itu orang keturunan dari Bugis, jadi kita mix, ya. Penduduk asli Papua, beliau beragama Protestan, kemudian yang sekwilnya kita mix dengan orang Bugis keturunan, ya. Nah, kemudian di DPC itu dari 29 DPC di Papua, itu yang non-muslim itu 26 DPC, yang 3 muslim pemimpinnya. Jadi kita lakukan hal perombakan
Yang penting kita jelaskan sama teman-teman bahwa kalian baca dulu anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, kalau cocok silakan. Nah, mereka bilang PBB ini partai Islam sejuk, ya, partai yang rahmatan lil alamin kata mereka, yang melindungi semua dari kelompok, ya kan, mayoritas tapi menjaga semua, ya kan, mereka mau gabung. Dan satu lagi mereka bilang PBB ini punya ketua umum yang cerdas, yang pintar dan ngerti hukum. Nah itu, jadi salah satu poin-poin yang mereka mau bergabung dengan kita. Bukan hanya di Papua, di NTT juga begitu Bang Mulyansa. Sulawesi Utara sebagian begitu, Sumatera Utara sebagian begitu. Ya, bahkan di DKI sendiri kalau Bang Mulyansa mau tahu, ya, karena memang heterogen, majemuk, ya. Ketua DPW kita itu menunjuk sekwilnya itu, ya, Protestan Cina. Jadi ini menarik, ya. Jadi inilah yang kita lakukan. Dan kami juga bilang kepada teman-teman, kita mengajak mereka ini bukan berarti kita juga tunduk dan patuh dengan apa yang mereka ajarkan, ya kan. Kita sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Yang penting kepentingan untuk dunia ini, artinya kepentingan untuk politik di dunia ini kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya, ya, karena mayoritas penduduk kita Muslim, ya kan. Tapi di Indonesia ini juga mayoritas juga beraneka ragam agama, suku bangsa, ras, ya. Jadi kita harus mentoleransi ini. Nah, jadi itulah sikap kami, dan mudah-mudahan, ya, setelah perbaikan infrastruktur kami lakukan sama-sama, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi wilayah, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, tingkat ranting, ya, 514 kabupaten kota sudah kita perbaiki ini. Dan insya Allah verifikasi mulai Agustus kita akan siap, dan 2022 PBB insya Allah siap dinyatakan sebagai peserta pemilu. Jadi tidak lagi gugat-menggugat selama 3 periode kemarin, Pak Mulyansa. Nah, saya juga menawarkan kalau Pak Mulyansa tertarik, mari bergabung sama PBB. Jadi monggo, ya, ini kita terbuka sekarang ini, artinya azasnya Islam dan keindonesiaan. Itu jelas, ya. Nah, mudah-mudahan malam ini, ya, kuliah politik yang dibuat oleh Detik Indonesia, ya, ini membuat pencerahan bagi semua elemen bangsa, ya. Kami juga sekarang sedang merekrut kelompok milenial nih, Bang Mulyansa. Kelompok muda yang memang betul-betul mau bergabung dengan PBB, dan mereka kita beri kesempatan 100% kalau mau menjadi caleg, ya. Kita akan dukung, kita akan support, karena tokoh-tokoh muda inilah yang kita harapkan masih mempunyai energi yang kuat, masih bersih, ya, masih punya idealisme, ya, untuk membangun bangsa kita bersama Partai Bulan Bintang. Nah, harapan inilah saya melalui media Detik Indonesia maupun Detik TV, ya, streaming ini, kami akan melakukan sosialisasi dan sekaligus juga ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Partai Bulan Bintang ini partai yang sejuk, partai Islam yang tidak seperti yang menakutkan, dan kami juga mengajak kelompok-kelompok yang Islamofobia ini, ya, untuk tidak takut, ya. PBB akan mengajarkan bahwa Islam itu tidak seperti yang di pikiran mereka atau dituduh tukang bom, ya, radikalisme, terorisme, ini harus kita hapuskan, ya, kita jauhkan dari image jelek, ya. Makanya kami melalui Partai Politik Bulan Bintang ini akan memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu Bang Mulyansa. Mungkin itu Bang, gambarannya, ya. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih sesi pertama ini, Bang. Cukup sejuk penjelasan dari Bang Afriansyah, dan ini menarik. Tadi sudah menjelaskan sedikit historisnya kenapa partai ini bertahan hingga kini walaupun begitu kencangnya badai. Tapi ini Bang, tantangan yang kedua, mungkin ada menjadi tantangan baru nggak dengan munculnya partai-partai Islam yang juga berhaluan, ada yang di tengah maupun ada yang lebih kanan banget. Dan banyak sekali juga partai-partai yang muncul itu juga muncul dari tokoh-tokoh Bulan Bintang. Ini kita pastikan saja, misalkan Partai Umat ada mantan ketua umum Partai Bulan Bintang, kan gitu. Kemudian
apa namanya, Partai Umat misalkan yang dulunya spirit perjuangan dari Natsir, kemudian mereka melanjutkan Partai Masyumi misalkan, itu juga lahir dari tokoh-tokoh dari Partai Bulan Bintang, walaupun spiritnya adalah spirit Natsir dan Masyumi. Saya pikir ini mirip-mirip dengan Partai Bulan Bintang yang lagi gerak-gerak dari zaman dulu hingga sekarang, sehingga Yusril nggak terlepas dengan sosok yang Natsir muda gitu. Ada lagi partai-partai Islam misalkan yang sedikit modern, kayaknya ada Partai Gelora gitu ya. Itu juga pun spirit Islam modern, katakanlah begitu. Dan muncul lagi ada partainya Pak Din Samsudin, Partai Pelita. Ya, ini juga pun bagian dari partai Islam yang baru lahir belakangan ini. Saya pikir inilah yang apakah Bang Afriansah selaku Sekjen melihat ini apa tantangan baru atau memang biasa-biasa saja Bang kira-kira ini? Jadi Bang Mulyansah, PBB ini sudah berumur 23 tahun, insya Allah Juli nanti 24 tahun. Jadi saya mulai berdiri tahun 98 sampai sekarang. Tetap cinta dan kader PBB murni. Lahir dari PBB dan untuk PBB, dan insya Allah 24 tahun saya mengabdi di Bulan Bintang. Ya, saya baru menerima amanah pemimpin di eksekutif ini mulai 2015 Bang Mulyansah, ya. Jadi selama ini saya hanya mendampingi ketum, ya kan, menjadi ajudan sespri, ya, sampai sekarang akhirnya beliau percayakan saya untuk menjadi sekjen pada tahun 2017, ya. Nah, jadi ketika kita punya pengalaman 24 tahun dengan paradigma yang kemarin kita lakukan, ya, bahwa sebagai partai Islam, ya, kita ini dikenal, PBB ini dikenal dengan Islam keras, garis keras, ya. Nah, terbuktilah oleh karena itu dengan adanya PT, ya, Parliamentary Threshold ini, kita sulit, ya, sangat sulit untuk berkembang, ya, sangat sulit untuk membangun jaringan yang lebih luas, ya. Nah, itu salah satu faktor kenapa 2019 Muktamar meminta kita merubah paradigma. Itu ketum perintahkan seperti itu. Nah, kedua, soal banyaknya partai politik yang baru lahir, ya, kemarin 15 partai, sekarang banyak, beberapa partai juga sudah mulai mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Kami tidak takut, karena memang semua partai itu punya strategi dan cara masing-masing untuk meraih atau untuk memenangkan pemilu, ya. Pada tahun 98 dengan 48 partai, PBB masuk 5 besar saat itu, ya. Jadi kami tidak akan takut dengan banyaknya partai ataupun memang banyaknya kondisi politik yang diizinkan nanti. Kami juga berharap, ya, ini sedikit menyimpang dari apa yang ada, kami juga berharap dengan banyaknya partai ini kita juga bisa mengajukan banyaknya calon presiden maupun calon wakil presiden, ya. Nah, kemarin kita juga tanggal 25 bulan Maret kita masukkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal presiden threshold. Kami minta dari 20% menjadi 0%, sehingga PBB ini bisa mengajukan calon pemimpin yang lebih kualitas, lebih baik, ya. Nah, rakyat pun punya banyak pilihan, seperti banyak memilih partai politik, begitu. Siap. Nah, biarlah seleksi nanti yang menentukan. Kalau memang partai itu tidak dipilih, ya tidak akan bisa eksis, ya kan? Siap. Kalau dia dipilih, dia akan eksis. Jadi seperti tadi ada Partai Umat, tokoh PBB juga pindah ke sana, ya kan? Kemudian ada juga yang bilang Masyumi Ribon, banyak tokoh PBB juga. Jadi saya meyakini PBB ini banyak tokoh-tokoh nasional yang memang betul-betul punya keinginan untuk memperbaiki bangsa ini. Nah, ketika mereka tidak puas di Partai Bulan Bintang, mereka mengajukan atau mereka membuat partai baru, ya monggo, nggak apa-apa. Nah, kita tunggu di 2024, ya, sama-sama berkompetisi secara sehat, ya kan? Nah, yang jelas seperti Partai Gelora juga muncul, ya, itu katanya pecahan daripada
Partai PKS ya. Kemudian kalau PBB ini pecahannya banyak sekali nih. Kalau saya lihat ada 3. Jadi ada sebagian di Umat, ada di Masyumi Ribon, satu lagi ada di PDRI, ya kan? Nah, kemudian Pak Din juga bikin lagi nih Partai Pelita, ya kan? Pelita. Nah, jadi yang semua berbaukan Islam, nggak ada masalah. Nanti terseleksi dengan sendirinya. Rakyat akan pintar dan cerdas mana-mana yang mereka bisa akan pilih. Nah, Bulan Bintang yang jelas sekarang ini konsentrasi memperbaiki infrastruktur partai. Kami punya sekarang ini 225 anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi. Dengan 225 ini kami persiapkan betul agar supaya PBB ini lolos persyaratan administrasi dan persyaratan faktual. Jadi Bang Mulyansyah, monggo silahkan. Yang penting bila perlu tidak usah ada verifikasi, lolosin semua yang daftar, kita bertarung 2024 begitu. Ya, jadi begitu Bang. Pak, bagus sekali Bang. Sebetulnya saya ikut perkembangan Partai Bulan Bintang ini. Memang kecenderungan partai ini sekarang, tadi kenapa tema malam ini kita ngambil Bulan Bintang itu adalah Partai Islam Tengah yang nasionalis, karena memang hampir tidak terlihat lagi orang menjustifikasi bahwa Partai Bulan Bintang agak kanan banget, itu loh Bang. Alhamdulillah saya melihat ini malah di Bulan Bintang ini sudah ngarah ke tengah benaran. Nah, hari ini misalkan mindset ketika kita orang media gitu ya Bang ya, melihat kalau partai-partai yang ekstrim dan agak orang kanan media Islam, dan pengamat, iya kan? Ya. PKS misalkan, kemudian Partai Umat misalkan, itu lebih kecenderungannya agak ke kanan, ekstrim kanan. Tapi Bulan Bintang malah sudah berada di tengah. Ya mungkin terlihat tanda kutip karena logonya masih Bulan Bintang, sehingga mungkin orang melihat Bulan Bintang partai Islam yang ya partai Islam gitu. Seandainya logonya mungkin berubah, mungkin pasti ngarah ke sana, seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, dan partai-partai yang lain. Tapi ini saya melihat kok bagus banget gitu loh Partai Bulan Bintang. Tapi kira-kira begini Bang, kan enggak masalah kan kalau dibuka sedikit-sedikit untuk orang banyak, nggak apa-apa kan Bang ya? Apa Bang kecenderungan partainya Bulan Bintang ini, kalau sudah begitu banyak partai Islam yang muncul, dia lebih ngambil dari sisi mana Bang? Misalkan marketnya itu yang mana? Ya. Sehingga kita kecenderungan Islam, misalkan Islam Tengah ini kan juga sudah sangat banyak dan masih banyak masuk ke partai-partai nasionalis gitu loh. Rata-rata Islam Tengah ini masuk ke partai nasionalis. Nah ini Bulan Bintang ini ngambil market yang seperti apa Bang kira-kira? Jadi selepas 2009 ya BKUI kemudian yang tergabung dalam poros ormas-ormas pendiri Bulan Bintang, itu hampir ada sekitar 23 ormas, itu tidak lagi mereka itu menjadi betul-betul pendukung PBB, karena seperti Persis, Dewan Dakwah, kemudian Muhammadiyah, AMI, ICMI, mereka sementara ini sudah banyak juga kader-kader mereka yang memang berasal dari partai lain. Nah, oleh karena itu kami juga merubah pola rekrutmen. Kami tidak lagi merangkul ormasnya atau organisasinya, tapi kami mencoba berkomunikasi dengan tokoh-tokoh ormas tersebut dan meyakinkan bahwa PBB ini punya program ke depan, ya, kemudian punya sikap ke depan, termasuk juga sikap kritis Ketua Umum PBB dan sikap tegas Ketua Umum PBB, itu punya nilai jual tersendiri dari kami, ya. Nah, contoh soal konstitusi, sampai saat ini ada beberapa teman-teman partai lain yang menggaungkan soal perpanjangan 3 periode atau perpanjangan 3 tahun atau 3 periode. Ya kami jelas-jelas menolak konstitusi itu. Nah ini salah satu program kita bahwa PBB merupakan partai yang didasari oleh konstitusi, didasari oleh kekuatan politik yang tegas, ya, tidak mencela-mencela dan tidak ada kepentingan yang
lebih didahulukan, tapi kepentingan rakyat yang didahulukan. Nah, itu salah satu program kita, Bang Mulyansa. Nah, oleh karena itu kami dengan kader-kader PBB sudah menginstruksikan seluruh DPW, DPC, ranting, PAC merangkul tokoh-tokoh Islam, merangkul tokoh-tokoh masyarakat ya di luar Islam untuk gabung dengan PBB. Nah, kami tidak merubah nama, tidak merubah warna, tidak merubah apapun, karena katanya, kata orang nih, partai yang paling benar dan paling jujur itu ya Bulan Bintang. Nama dan logonya sama dengan partainya, ya kan? Kalau yang lain mana? Nggak sama kan? Jadi kami ini menerapkan pola logika bahwa ini partai jujur, partai yang betul-betul menjunjung kebenaran, ya. Kemudian orang juga tahu Bulan Bintang ini logo di mana berada di atas masjid. Jadi orang juga tahu bahwa PBB ini partai Islam. Kenapa kami berani mengatakan begitu? Kami ingin mengatakan bahwa mayoritas penduduk Islam yang ada di Indonesia ini sangatlah harmonis, sangatlah rahmatan lil alamin, sangatlah menjaga toleransi. Nah, dari mana itu kita jaga? Dari Partai Bulan Bintang. Kalau kami berkuasa di 2024, seluruh kelompok masyarakat, baik agama yang bukan Islam ya, akan kita jaga, kita lindungi ya. Kita buat aturan-aturan yang memang betul-betul untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, perlu diketahui juga, mengingat sedikit saja, bahwa salah satu tokoh Masyumi, ya PBB ini kan titisannya Masyumi, Profesor almarhum Buya Kita Natsir, itu adalah pencetus mosi integrasi. Ya, beliau itu tokoh nasionalis Islam sejati yang mana beliau betul-betul menjaga integrasi ya dan mengatakan bahwa NKRI harga mati ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Nah, kami pun seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Bang Mulyansa ya, harapan kami di tengah diskusi kita ini menarik ya, dan silakan nanti kalau kita mau berdiskusi panjang monggo silakan ya. Bang Mulyansa. Itu saja. Bang, kita waktunya memang cuma 1 jam, tapi ini menarik sekali. Jadi memang terakhir Bang, ya. Kami juga pun akan meminta waktu Abang di sesi-sesi berikutnya, mungkin pertengahan bulan puasa atau setelahnya, karena Bulan Bintang salah satunya partai politik yang kini punya eksistensi yang super bagus, dan itu diharapkan oleh masyarakat soal 0% itu gitu Bang di Mahkamah Konstitusi. Mindset orang sudah melihat itu, tapi itu kita rem dulu Bang, mungkin di lain waktu karena tema kita malam ini masih pada porsinya. Terakhir Bang, ya. Tadi mungkin sedikit Abang sudah memunculkan kalangan milenial, Abang mengembangkan itu. Memang sekolah pemimpin kami ini berharap agar seluruh partai politik punya mainstream dan punya visi agar meningkatkan kecerdasan dan kualitas kaum milenial ini, karena ini eranya teman kita, kami orang masyarakat milenial. Nah, kami ingin juga porsi-porsi itu dikembangkan oleh partai politik, dan kami kampanyekan itu. Kira-kira Partai Bulan Bintang ini yang memberikan porsi untuk anak muda, kalangan milenial seperti apa Bang? Nah, jadi ini menarik. Informasinya kan milenial atau anak muda ini betul-betul presentasinya luar biasa, 40% untuk 2024 ya kan. Nah, kalau suaranya 40% masuk PBB saja 5-10%, ini kan luar biasa ya. Nah, caranya kita bagaimana Bang Mulyansa? Ya, sekarang ini Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang yang diberikan tugas bersama Sekum Pemuda Bulan Bintang merekrut kelompok milenial ya. Merekrut kelompok-kelompok yang betul-betul bisa mewakili kelompok milenial. Contohnya, mereka sekarang sudah merekrut beberapa artis ya. Artisnya tapi cowok semua nih, belum cewek nih Bang Mulyansa ya. Seperti Aldi Taher ya. Kemudian Kangen Band si Andika Bambang Tampam ya. Itu masuk di Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang. Kemudian Dirga Dadali ya. Itu sudah resmi masuk ke Pemuda Bulan Bintang.
Kemudian kemarin juga sudah berikrar Ari Goliat. Kebetulan Ari Goliat ini PNS, tapi dia mendukung Pemuda Bulan Bintang, ya. Dan kita coba melakukan komunikasi, ya, melalui diskusi-diskusi yang pelantang bikin. Mungkin nanti juga Bang Mulyansyah bisa mengundang tokoh-tokoh Pemuda Bulan Bintang. Ini anak-anak di bawah umur 35 tahun, ya. Kalau sekjennya malah umurnya 23 tahun malah, ya. Nah, jadi ini betul-betul kita kita ambil kekuatan ini, ya. Muda Pemudi Bulan Bintang yang ingin bergabung, anak-anak mahasiswa, anak pemuda, ini monggo. Dan sekarang ini menarik, ada juga bahasa mereka begini, Bang, kami belum pakai hijab, bagaimana? Apakah boleh kami masuk Pemuda Bulan Bintang atau masuk PBB? Ya monggo. Saya bilang yang penting tidak telanjang, saya bilang. Yang penting tidak tidak seronok, ya kan? Silakan saja, kami ini terbuka kok, ya kan? Kenapa? Ya inilah bagian dari strategi kita. Mereka pengen gabung, tapi mereka bingung, agak ragu gitu, ya kan? Karena Partai Islam itu kan identik dengan berhijab, ya kan? Kemudian syar'i, ya kan? Ada yang berhijab banyak, ya. Yang pakainya syar'i banyak. Seperti di laki-lakinya juga banyak, ya. Ada yang berjenggot, ada yang inilah Bulan Bintang, berbagai macam ragam berbagai macam ragam tingkat kepedulian masyarakat begitu. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi Bang Mulyansyah terus terang saja, memang tidak gampang merubah mindset kita ini, tidak gampang. Tapi 2019 sampai dengan 2022 ini, saya dengan teman-teman kerja keras, ya, kerja maksimal, ya. Mudah-mudahan hasilnya kita lihatlah. Yang jelas fokus kita adalah lolos verifikasi dulu 2022 ini. Dinyatakan sebagai peserta pemilu. Insya Allah 2024 kami akan meraih kejayaan kembali dan bisa menempatkan tokoh-tokoh politik dari Bulan Bintang yang betul-betul nasionalis dan Islam, ya. Jadi itu yang kita tanamkan, Bang Mulyansyah. Ya, terima kasih Bang atas kesempatan ini. Ini semakin banyak, semakin kader-kader Bulan Bintang bergabung. Memang Bang Afriansyah itu sangat cukup mungkin lebih senior dari Bulan Bintang itu lahir hingga kini, sehingga banyak menginspirasi banyak orang. Terutama mudah-mudahan generasi muda di Bulan Bintang agar partai ini bisa merespon spiritnya kelompok milenial, mudah-mudahan jaya di 2024. Terima kasih Bang Afriansyah. Mungkin waktu kita hanya 1 jam, jangan capek-capek juga datang di di Detik TV kami, biar kami selalu membangun dinamisasi pemikiran-pemikiran politik, kepemimpinan dan argumentasi menginspirasi banyak orang di luar sana, Bang. Jadi di Zoom ini hanya instrumen saja untuk kami, tapi ternyata banyak yang ikuti. Alhamdulillah, kita lebih abadi nanti di YouTube channel kami. Makasih banyak Bang Afriansyah. Sebelum ditutup, saya minta waktu sedikit. Ya, Bang. 1 menit. Saya atas nama Sekjen Partai Bulan Bintang, yang insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan pada hari Minggu. Dan bagi umat Islam yang menjalankannya, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Dan saya secara pribadi dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Bang Mulyansyah, hebat, jaya selalu. Detik Indonesia maju, Detik TV maju, dan mudah-mudahan Abang sebagai anak muda bisa memberikan pencerahan melalui media yang Abang bikin ini. Makasih. Makasih banyak Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman di Zoom, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh waktu yang diberikan oleh narasumber dan juga Bang Mulyansyah yang telah memandu acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dari Sabang sampai Merauke.
semoga kita masih bisa berjumpa di acara sekolah pemimpin ke depannya. Insya Allah akan ada kegiatan seperti ini lagi yang akan kami adakan, dan insya Allah bisa bekerja sama lagi dengan teman-teman dari PBB. Mungkin sekian, jangan lupa untuk mengikuti live streaming yang dilaksanakan oleh Detik TV tiap minggu. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Andi Eka, sehat selalu. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu, Bang.